Shalom, selamat hari Minggu anak-anak remaja yang diberkati Tuhan. Rencananya hari ini kita akan beribadah di Laika, tetapi karena kondisi yang masih belum memungkinkan sehingga kita masih harus berada atau beribadah di rumah dalam ibadah online Remaja Pop Sorako. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Bapa yang di surga, kami naikkan syukur bahwa kasih setia Tuhan tetap Engkau berikan bagi hidup kami. Hingga saat ini kami dalam keadaan yang baik, dan dengan penuh kerinduan hati di hari Minggu ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan itu dan dapat kami lakukan dalam hidup kami selaku anak-anak remaja-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ulangan pasal 15. Ulangan pasal 15 kita baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ulangan pasal 15 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Tuhan, dan biarlah kita senantiasa melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Amin. Anak-anak remaja, tema hari Minggu ini adalah remah yang terbuang. Remah yang terbuang. Remah itu adalah sisa-sisa makanan. Atau kalau kita makan kue kering biasanya itu ada remah ya, yang halus-halus yang jatuh entah di baju, bisa juga di lantai. Nah, waktu kecil saya itu sering ditegur oleh nenek saya, orang tua saya, ketika makan kemudian masih ada sisa makanan di piring saya. Nenek saya, orang tua saya menyampaikan bahwa, aduh, kenapa kau sisakan makanan ini? Ya tidak seberapa. Hanya kalau dikumpul-kumpulkan bisa 2 sendok, 3 sendok ya. Nah, saya tidak tuntaskan. Nah, kemudian nenek saya, orang tua saya menyampaikan, coba bayangkan ya, kalau 2 sendok itu dikumpul dalam 3 kali makan, pagi, siang, malam, itu bisa sekitar 6 sendok ya. Nah, 6 sendok itu bisa juga berguna bagi orang lain, orang yang miskin. Nah, kita ingat perkataan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, berikanlah makanan kami secukupnya. Nah, jadi perlu manusia untuk makan tetapi secukupnya. Tidak boleh berkelebihan. Apalagi kalau menyisakan, nah kemudian bisa saja makanan itu dibuang. Nah, ini juga yang disampaikan dalam kitab Ulangan. Diceritakan atau dituliskan di situ bahwa orang yang berkelebihan harus memberikan pinjaman kepada orang yang miskin. Dalam Ulangan 15 ayat 11 dikatakan orang miskin di setiap negeri itu ada. Ya. Ada orang-orang di sekitar kita juga ada. Nah, karena itu kita harus menolong mereka. Nah, menolong dengan cara apa? Dalam Alkitab dikatakan memberi pinjaman. Loh, kok pinjaman?
Kenapa tidak sekalian diberikan saja? Kenapa harus dipinjamkan? Nah, kenapa dipinjamkan? Supaya orang yang miskin ini dia tidak malas, hanya meminta-minta saja. Ya. Oh, minta. Nah, karena tidak diberikan karena hanya diberikan saja. Tetapi kalau pinjaman, ya mereka berarti harus mengembalikan. Dengan kata lain, mereka juga harus berupaya. Tetapi pinjaman itu juga memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup pada saat itu. Tetapi mereka tetap harus bekerja untuk mengembalikan pinjaman itu. Ingat, pinjaman tidak boleh dengan bunga, ya, bunga yang tinggi, ya. Kemudian tambah menyusahkan orang, bukan membantu orang. Kalau pinjaman itu dipakai dengan bunga, wah kalau kau pinjam 1 juta, kembalinya harus 1.500.000, bunganya 500, wah itu sama saja menyiksa dengan orang yang miskin. Lebih bagus tidak memberikan pinjaman kalau begitu. Nah, dalam Alkitab dikatakan berikanlah pinjaman, tetapi jangan juga kemudian memburu-buru orang yang miskin itu, yang meminjam itu, mendesak-desak mereka sesuai dengan tengah waktu yang sangat terbatas. Misalnya diberikan pinjaman 1 juta, tapi 2 hari harus kembali, ya sulit. Nah, berikan waktu yang cukup untuk mereka bekerja untuk bisa mengembalikan bantuan itu. Nah, disinilah orang yang kaya atau berkelebihan itu mengingat mereka melakukan itu karena Tuhan memberikan kemurahan, Tuhan memberikan berkat bagi mereka, dan berkat itu juga harus mereka bagi kepada orang lain. Ya. Sekali lagi, bagi itu bukan hanya memberikan sekedar memberi saja, karena bisa juga menimbulkan kemalasan, tetapi memberikan bantuan, memberikan pinjaman, dan pinjaman itu melonggarkan mereka supaya mereka juga dapat berusaha dengan baik. Nah, itulah tandanya bahwa kita senantiasa peduli bagi orang lain. Ada juga kisah yang dituliskan oleh Banawi Ratma, seorang pastor. Ketika ada acara, ya, entah bisa saja kebaktian di rumah tangga atau ada acara di sebuah rumah makan atau restoran, ketika dikumpul-kumpulkan makanan terlalu banyak, tetapi yang makan itu ada yang kore ayam, ada yang kore ikan, tetapi akhirnya ya dibuang saja karena orang tidak mau mengambil atau mencoba lagi makanan yang sudah menjadi sisa orang. Nah, akhirnya terbuang saja. Seandainya dikumpul-kumpulkan, itu bisa untuk juga dimakan beberapa orang. Nah, karena itu kita harus senantiasa mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Makanlah makanan secukupnya. Kemudian ingatlah, bantulah kepada orang lain. Ada orang-orang yang juga yang lapar, yang membutuhkan makanan. Seandainya kita juga dalam posisi seperti itu, ya, nah, tentu kita juga ingin mengharapkan bantuan, pertolongan orang lain. Karena itu ulurkanlah tangan kita harus murah hati, karena Tuhan mengajarkan murah hati, dan Tuhan sudah murah hati bagi kita yang telah diberikan berkat, bantuan, rezeki oleh Tuhan. Kita harus menyalurkan berkat bagi orang-orang miskin. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu, dan biarlah kami senantiasa merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kami selanjutnya. Mampukan kami untuk belajar dengan tekun, mampukan kami untuk menjaga diri kami teristimewa di masa-masa COVID ini. Berikan kami hikmat di dalam kami menjalani hidup kami, dan Tuhan senantiasa juga memberikan kami berkat rezeki dari setiap usaha pekerjaan orang tua kami. Mampukan kami juga untuk menolong orang lain, melihat orang-orang yang berkekurangan. Berikanlah kami sifat murah hati dan ringan tangan untuk membantu orang lain. Berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka supaya mereka tetap sehat. Berikanlah mereka rezeki, karunia Tuhan, rahmat Tuhan dalam hidup mereka, sehingga kami juga dapat mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berikan hikmat orang tua kami dalam mendidik, membimbing kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Peliharakan guru-guru kami, peliharakan pembina-pembina kami di remaja, supaya mereka dapat tekun, sehat untuk melanjutkan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Bila ada teman kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan kepulihan. Bila ada teman kami yang berduka, Tuhan kiranya hiburkan mereka. Bila ada teman kami yang bersuka cita karena pertambahan usia, kami naikkan syukur atas pertambahan, atas sukacita yang mereka rasakan. Biarlah pertolongan Tuhan tetap Engkau nyatakan dalam hidup mereka hari lepas hari. Bapa yang di surga, berkati bangsa dan negara kami. Berikan hikmat bagi pemerintah kami untuk
menjalankan tugas mereka sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang besar, kuat, tetapi juga sejahtera, dapat hidup dalam keharmonisan sesama warga negara. Bapa yang rahman, inilah doa kami. Kami menaikkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak, sehingga kita semua dapat terlindungi dari virus corona. Ya. Sekali lagi, salam sehat, Tuhan memberkati kita. Amin.